Warung kecil itu berdiri di tepi jalan kampung di pinggiran kota Solo. Sebuah papan kayu sederhana bertuliskan, "Nasi liwet buatan Bagus Ratna," tergantung miring di depan pintu. Cat dinding yang masih baru tampak pucat di bawah teriknya matahari siang. Meja-meja kayu berjejer rapi, piring dan mangkuk sudah disusun, tetapi kursi-kursi tetap kosong. Sejak dibuka sebulan lalu, warung itu hanya sesekali kedatangan pembeli, kebanyakan tetangga yang sekadar ingin memberi dukungan. Bagus berdiri di depan pintu, kedua tangannya terlipat di dada. Matanya menatap jalanan yang sepi. Sesekali terdengar suara motor melintas, namun tak ada yang menoleh ke arah warung. Keringat bercucuran di dahinya, bukan hanya karena panas, tetapi karena kegelisahan yang kian menyesakkan dada. Sepi lagi, gumamnya, nyaris tak terdengar. Di dapur kecil, Ratna sibuk menata sayuran di atas talenan. Ia menyadari nada suara suaminya. Ratna berjalan keluar sambil mengelap tangan dengan kain. Wajahnya yang teduh berusaha memberi ketenangan, meski hatinya ikut gundah. "Sabarlah, Gus. Baru sebulan. Orang-orang butuh waktu untuk terbiasa," katanya lembut. Bagus menoleh cepat, wajahnya penuh kejengkelan. "Sebulan? Erate, sebulan. Kita sudah habiskan modal hampir semua. Beras, ayam, bumbu, gas, listrik, semua jalan. Tapi apa hasilnya? Nol besar." Ratna menunduk. Ia tahu Bagus benar, tapi membiarkan emosi suaminya meluap bukanlah jalan keluar. "Aku tahu kamu lelah. Tapi kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita buka saja setiap hari, siapa tahu rezeki datang tiba-tiba." Bagus menghela napas panjang. Ia duduk di kursi paling dekat pintu, menatap kosong ke jalan. Bayangan hutang modal yang mereka pinjam dari saudara terus menghantui. Wajah Ratna mencoba tersenyum, tapi di balik senyumnya ada kegelisahan yang tak bisa ia ceritakan. Malamnya, suasana semakin sunyi. Hanya suara jangkrik bersahutan di halaman. Ratna menutup warung lebih awal karena tak ada pembeli lagi. Saat ia sedang merapikan piring, Bagus masih duduk di kursi depan, menatap papan nama warung yang bergoyang tertiup angin. "Erate," suaranya parau. "Kalau begini terus, kita bisa gulung tikar. Aku nggak mau kembali kerja jadi kuli bangunan. Aku buka warung ini supaya hidup kita lebih baik." Ratna berhenti merapikan piring, menatap punggung suaminya. Ia tahu ambisi Bagus besar, mungkin terlalu besar. "Aku ikut saja, Gus. Yang penting kita cari jalan halal. Rezeki bisa dicari, asal sabar." Namun bagi Bagus, kata "sabar" terasa seperti pisau yang menusuk telinganya. Ia ingin cepat melihat hasil, cepat kaya, cepat diakui. Semakin Ratna menekankan kesabaran, semakin besar dorongan di dalam hatinya untuk mencari jalan pintas. Beberapa hari kemudian, keadaan tak berubah. Warung tetap sepi, hanya Slamet, tetangga sebelah yang sesekali mampir. Slamet datang bukan karena lapar, melainkan karena rasa iba. "Bagus, makananku bungkusin." "Ya, aku mau kasih ke anak di rumah," kata Slamet dengan senyum ramah. Bagus memaksa tersenyum. "Siap, Pak Slamet. Terima kasih sudah sering mampir." Slamet menepuk bahunya pelan. "Sabar, Le. Rezeki itu nggak kemana." Kata-kata itu sama dengan yang diucapkan Ratna setiap hari, tetapi justru semakin membuat hati Bagus memberontak. Malam itu, setelah Slamet pulang, Bagus memandang warung yang kosong. Lantai masih bersih, kursi tersusun rapi, aroma nasi liwet masih hangat tercium, tetapi tak ada yang menikmatinya. Ratna datang menghampiri, membawa segelas teh hangat. "Minumlah. Jangan terlalu dipikirkan. Kita masih punya sedikit tabungan. Minggu depan aku coba bikin promosi kecil-kecilan, mungkin bisa menarik pembeli." Bagus menatap istrinya dengan mata lelah. "Kamu selalu bilang sabar, sabar. Tapi sampai kapan, Erate?"
Kalau sebulan lagi tetap begini, apa kita harus jual rumah? Apa kita harus terus menunggu keajaiban? Ratna terdiam. Ia tak punya jawaban pasti. Ia hanya bisa memeluk lengan suaminya, berharap itu cukup menenangkan. Namun dalam hati kecilnya, ada firasat buruk. Firasat bahwa kegelisahan Bagus bisa membawanya ke jalan yang keliru. Malam semakin larut. Angin membawa suara aneh dari kejauhan, entah suara burung hantu atau sekadar ranting tertiup angin. Ratna merapatkan kain selendang di bahunya. Bagus tetap duduk menatap jalanan gelap. Di balik matanya yang lelah, tumbuh satu keinginan yang sulit ia kendalikan. Keinginan untuk menemukan jalan cepat, apapun caranya. Dan malam itu, meski Ratna tak mengucapkannya, ia merasa ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Warung sepi hanyalah awal dari cerita yang lebih kelam. Hari itu sore langit Solo tampak kelabu. Awan menggantung rendah seakan menekan atap rumah-rumah di sepanjang jalan. Warung nasi liwet milik Bagus dan Ratna tetap lengang, meski aroma nasi gurih dan ayam suwir merebak keluar. Ratna duduk di bangku dapur, wajahnya pucat karena lelah. Bagus, dengan mata merah akibat kurang tidur, mondar-mandir di depan pintu warung, menunggu sesuatu yang ia tahu tak akan datang. Pembeli. Sekitar pukul 5 sore, seorang lelaki paruh baya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya menghampiri. Bajunya lusuh, topinya ditarik rendah, dan langkahnya sedikit terseok. Bagus menyambut dengan senyum setengah hati. "Mau makan, Pak?" tanyanya. Lelaki itu menggeleng, lalu menatap Bagus dengan mata redup tapi tajam. "Aku bukan pembeli. Aku cuma lewat. Tapi aku lihat, warungmu ini sepi sekali." Ucapan itu menusuk harga diri Bagus. Ia menahan diri untuk tidak membentak. "Ya, Pak. Rezeki belum datang." Lelaki itu mendekat, menepuk bahu Bagus. "Kalau kau mau, aku bisa kenalkan dengan seseorang. Orang tua yang paham cara membuka jalan rezeki. Banyak yang sudah terbantu olehnya." Bagus menajamkan pandangan. "Orang tua? Maksudmu, dukun?" Lelaki itu hanya tersenyum samar, lalu berbisik. "Namanya Mbah Rondo. Tidak sembarang orang bisa menemuinya. Tapi kalau kau betul-betul butuh, aku bisa antar." Bagus tercekat. Nama itu terdengar asing, namun auranya membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam hati ia menimbang-nimbang. Warung sepi, utang menumpuk. Ratna terus menenangkannya dengan sabar. Tapi ia merasa sabar sudah tak cukup. "Kalau aku mau, kapan bisa bertemu?" tanyanya akhirnya. Lelaki itu tersenyum puas. "Malam ini. Jangan bilang siapa-siapa, bahkan pada istrimu. Datanglah ke perempatan dekat pohon beringin tua jam 11 malam. Aku akan tunggu." Tanpa menunggu jawaban, lelaki itu berbalik, melangkah pergi dan hilang di tikungan. Bagus menatap punggungnya sampai lenyap, dadanya penuh rasa ragu bercampur penasaran. Malam turun. Hujan gerimis membasahi halaman warung. Ratna menutup pintu lebih awal. Ia menatap Bagus yang tampak gelisah. "Kamu kenapa dari tadi diam saja?" tanya Ratna sambil melipat kain. Bagus menggeleng cepat. "Enggak apa-apa. Cuma capek." Ratna menatap dalam, seolah ingin menembus kebohongan suaminya. Tapi ia memilih diam. Dalam hatinya, firasat buruk semakin kuat. Menjelang pukul 11 malam, Bagus berpura-pura ingin mengecek stok beras di gudang. Ratna sudah tertidur, meski tidurnya gelisah. Dengan hati-hati, Bagus keluar rumah, berjalan menuju perempatan beringin tua. Di bawah pohon beringin yang rimbun, lelaki lusuh itu sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat agar Bagus mengikutinya. Mereka berjalan melalui jalan setapak gelap menuju sebuah rumah kayu tua yang nyaris roboh. Atapnya bolong, jendela-jendela dibiarkan terbuka. Di dalam rumah, duduk seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang tergerai. Wajahnya penuh keriput,
Matanya redup namun menusuk seperti bara. Itulah Mbah Rondo. Jadi ini orangnya? Suara Mbah Rondo serak, tapi jelas. Lelaki lusuh itu mengangguk lalu mundur, membiarkan Bagus berhadapan dengan sang dukun. Mbah Rondo menatap Bagus lama sekali, seolah membaca isi kepalanya. Kau pemilik warung nasi liwet itu, bukan? Bagus menelan ludah. Iya, Mbah. Warungmu sepi. Kau ingin kaya. Kau ingin warungmu didatangi orang meski harganya tinggi, betul? Bagus terdiam. Pertanyaan itu menelanjangi isi hatinya. Ia mengangguk pelan. Mbah Rondo tersenyum miring. Semua itu bisa terjadi, tapi ada harga yang harus kau bayar. Suasana hening. Hanya suara hujan menetes dari atap bocor. Bagus merasakan hawa dingin menusuk tulang. Apa harganya, Mbah? Suaranya bergetar. Mbah Rondo bersandar, lalu berkata perlahan, kau harus melakukan perjanjian. Setiap bulan, ada tumbal. Bukan ayam, bukan kambing. Manusia. Jika kau berani, warungmu akan ramai tanpa henti. Orang-orang akan datang, meski harga nasi liwetmu setinggi langit. Kata-kata itu membuat Bagus gemetar. Ia ingin menolak, tapi bayangan warung ramai, uang menumpuk, hidup berkecukupan menghantui pikirannya. Ia memejamkan mata, keringat dingin mengalir di pelipis. Mbah Rondo menyeringai, seakan tahu pertarungan batin di kepala Bagus. Jangan takut, banyak yang sudah melakukannya. Kau hanya perlu berani menutup mata pada satu nyawa. Setelah itu, kau akan lihat sendiri hasilnya. Bagus membuka mata, menatap wajah tua yang tak berperasaan itu. Rasa takut dan ambisi bertarung dalam dirinya. Ia belum memberi jawaban, tapi langkah pertamanya menuju kegelapan sudah dimulai malam itu. Ketika pulang menjelang subuh, Ratna terbangun karena mendengar pintu berderit. Ia melihat suaminya masuk dengan wajah pucat. "Kamu dari mana?" tanyanya curiga. Bagus menggeleng cepat. "Hanya jalan-jalan, cari angin." Ratna menatap lama, tapi tidak menekan. Hatinya justru makin tak tenang. Di luar, suara hujan reda. Angin malam membawa aroma tanah basah. Namun di hati Bagus, sebuah bisikan gelap sudah bersemayam, menunggu saatnya menguasai seluruh hidupnya. Malam itu langit Solo diselimuti awan pekat. Bulan yang biasanya terang kini bersembunyi, menyisakan kegelapan yang menelan jalanan kampung. Bagus melangkah dengan hati yang berat, tapi langkah kakinya tak bisa ia hentikan. Seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus maju. Di tangannya, ia menggenggam sebuah botol kecil berisi air bunga, pemberian lelaki lusuh yang mengantarnya malam sebelumnya. Di perempatan tua, sosok itu sudah menunggu, wajahnya separuh tertutup topi. Tanpa basa-basi, ia memberi isyarat, dan Bagus pun mengikuti. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak sempit, melewati ilalang yang bergoyang diterpa angin malam. Dari kejauhan, suara anjing melolong panjang, membuat bulu kuduk Bagus berdiri. "Jangan takut," kata lelaki itu singkat. Namun kata-kata itu tak menenangkan. Jantung Bagus berdetak semakin kencang saat mereka memasuki area pemakaman tua. Nisan-nisan berlumut berjejer, sebagian miring, sebagian hampir tertelan tanah. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga Kamboja menyengat indera. Di bawah pohon beringin besar, Mbah Rondo sudah menunggu. Perempuan tua itu mengenakan kain hitam, rambut putih panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Kedua matanya memantulkan cahaya redup dari obor kecil yang menyala di tanah. "Bagus," suaranya serak, seperti keluar dari kedalaman perut bumi. "Kau sudah siap?" Bagus menelan ludah. "Siap, Mbah." Mbah Rondo mengangguk pelan. Ia menunjuk tanah kosong di sampingnya. "Duduklah." Bagus menurut, meski lututnya gemetar. Di sekitarnya, angin malam berhembus semakin dingin. Daun-daun berdesir, seolah ikut menyaksikan peristiwa itu.
Mbah Rondo mulai merapal mantra, suaranya rendah, namun tiap kata terdengar jelas. Obor kecil bergetar, nyalanya sesekali redup, lalu kembali terang. Dari dalam kegelapan, Bagus merasa ada banyak mata mengintai, meski ia tak bisa melihat wujudnya. Setelah beberapa saat, Mbah Rondo menghentikan bacaannya. Ia menatap Bagus lurus. Kau ingin warungmu ramai. Kau ingin kaya. Semua bisa kau dapatkan. Tapi ada syarat yang harus kau tepati. Bagus mengangguk, meski dadanya sesak. Syaratnya, apa, Mbah? Mbah Rondo mendekat. Aroma tubuhnya busuk, seperti tanah basah bercampur bangkai. Setiap bulan, 1 tumbal manusia. Tidak boleh gagal. Jika kau melanggar, bukan hanya rezekimu hilang. Nyawamu, juga keluargamu, akan jadi gantinya. Kata-kata itu menusuk telinga Bagus. Tubuhnya kaku. Ia ingin bangkit, ingin lari dari tempat itu. Tapi bayangan warung penuh pembeli, uang berlimpah, hidup tanpa kesusahan terus menari di kepalanya. Ambisi menutup mata hatinya. Apa? Harus manusia. Mbah? Suaranya bergetar. Mbah Rondo tertawa pendek. Kalau cukup dengan ayam atau kambing, semua orang sudah kaya. Kau harus pilih, keberanian atau kemiskinan. Bagus memejamkan mata. Dalam gelap matanya, ia melihat wajah Ratna, istrinya, dengan senyum penuh harap. Lalu wajahnya berubah jadi tegang saat memikirkan tagihan utang. Ia membuka mata lagi, menatap Mbah Rondo dengan sorot bimbang. Kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan malam ini? Mbah Rondo mengangkat botol kecil dari tangan Bagus, lalu menyiramkan isinya ke tanah. Aroma bunga bercampur dengan bau anyir menusuk hidung. Malam ini kau hanya perlu mengucapkan janji. Sisanya akan berjalan sendiri. Kau akan mendapat tanda kapan harus memberikan tumbal. Jangan lawan tanda itu. Biarkan semua terjadi. Ingat, jangan pernah mundur. Bagus menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia mengangkat kepala. Dengan suara lirih, ia mengucapkan janji seperti yang diperintahkan Mbah Rondo. Kata-kata itu mengikat, seperti rantai tak kasat mata melilit tubuhnya. Begitu selesai, angin berhembus kencang. Daun-daun kering beterbangan, suara lolongan anjing terdengar lebih dekat, lalu hening mendadak. Obor padam. Hanya kegelapan pekat menyelimuti mereka. Dalam hening itu, Bagus merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Bukan tangan manusia, tapi dingin, licin, dan berat. Ia tak berani menoleh. Suara Mbah Rondo kembali terdengar. Sudah selesai. Mulai besok, kau akan lihat perubahan. Warungmu akan ramai. Tapi ingat, jangan lupa janjimu. Jika kau ingkar, mereka yang datang malam ini akan menagih dengan cara yang tak bisa kau bayangkan. Bagus ingin bertanya siapa mereka itu, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ia hanya mengangguk cepat, lalu bangkit. Lelaki lusuh yang mengantarnya menepuk bahunya. Kau sudah melangkah, jangan pernah menoleh ke belakang. Bagus berjalan pulang dengan langkah gontai. Keringat dingin membasahi punggung meski udara malam begitu sejuk. Setiap kali ia menoleh, seolah ada bayangan hitam mengikuti di belakang. Sesampainya di rumah, Ratna sudah terlelap, wajahnya tenang dalam tidur. Bagus berdiri lama di ambang pintu, menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah, ada rasa takut, tapi juga ada api ambisi yang menyala lebih kuat dari sebelumnya. Ia berbaring di samping Ratna, tapi matanya tak bisa terpejam. Kata-kata Mbah Rondo bergema di kepalanya, 1 tumbal setiap bulan. Bagus tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik pepohonan, sinarnya memantul lembut di genting rumah Bagus. Ratna membuka pintu depan warung dengan wajah yang masih lesu. Malam tadi ia sempat terbangun karena mendengar suara langkah kaki Bagus kembali menjelang subuh, namun ia memilih diam.
Bagus sendiri terlihat pucat, matanya merah, tapi ada kilatan aneh di sorotnya, antara lelah dan bersemangat. Biasanya, setiap pagi warung nasi liwet mereka hanya didatangi 1-2 pelanggan yang sekadar singgah sebelum berangkat kerja. Namun pagi itu ada yang berbeda. Baru saja Ratna selesai menata meja, suara langkah-langkah ramai terdengar dari depan. Seorang pria masuk, diikuti 2 orang lainnya. "Mbak, 1 porsi nasi liwet." "Ya." "Tambah ayam suwir sama telur rebus," kata seorang pria dengan antusias. Ratna tertegun. "Ya, Mas. Sebentar." "Ya." Belum sempat ia bergerak, sudah ada lagi 2 orang lain masuk. Lalu bertambah lagi. Dalam hitungan menit, kursi yang biasanya kosong mulai penuh. Aroma nasi liwet mengepul, bercampur dengan suara ramai orang bercakap. Bagus yang sedari tadi duduk termenung di pojok, bangkit dengan wajah tak percaya. Tangannya gemetar saat membantu Cantika, karyawan mereka, menyajikan piring-piring nasi liwet. "Mas, ini kok, mendadak ramai sekali," bisik Ratna saat lewat membawa nampan. Bagus hanya tersenyum kaku. "Mungkin rezeki lagi datang, RAT." Ratna menatapnya lekat-lekat, tapi tak berkata apa-apa lagi. Ia justru merasa ikut bersemangat melihat kursi warung penuh. Yang membuat Bagus semakin terkejut, bukan hanya jumlah pelanggan yang tiba-tiba meningkat, tapi juga sikap mereka. Harga nasi liwet di warungnya sebenarnya terbilang mahal, lebih tinggi dibandingkan warung-warung sejenis di sekitar. Namun tak seorang pun mengeluh. Bahkan saat Ratna dengan canggung menyebutkan harga, para pembeli langsung merogoh dompet tanpa banyak komentar. "Ini uang pas, Mbak," ujar seorang ibu sambil tersenyum. Cantika ikut kebingungan. "Pak, biasanya kalau harga naik 1.000 saja, pelanggan langsung protes. Kok sekarang?" Ia tak melanjutkan kalimatnya, hanya menggeleng pelan. Bagus menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan berlebihan. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia ingat jelas janji yang terucap di pemakaman malam itu. Kata-kata Mbah Rondo bergema di telinganya, "Warungmu akan ramai, meski harga setinggi langit." Ambisi di dadanya menyala. Rasa takut masih ada, tapi terselubung oleh kegembiraan yang baru pertama kali ia rasakan sejak membuka warung itu. Menjelang siang, kursi warung penuh sesak. Beberapa orang bahkan rela berdiri menunggu. Ratna tampak sibuk, wajahnya bercahaya karena senang. Sesekali ia memandang suaminya dengan senyum lega. "Mas, kalau terus begini, kita bisa cepat nutup utang," katanya girang saat Bagus melintas. Bagus mengangguk, tapi tidak menjawab. Di balik senyum tipisnya, ada rasa perih di perut. Ia sadar benar, kebahagiaan Ratna berdiri di atas fondasi yang rapuh, perjanjian gelap yang bisa sewaktu-waktu menagih nyawa. Cantika bekerja tanpa henti. Tangan mudanya cekatan, namun keringat bercucuran. Meski lelah, ia terlihat senang karena warung tak lagi sepi. Bagus memperhatikan gadis itu lama, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Ia tak berani memikirkan terlalu jauh, meski dalam hatinya terlintas kekhawatiran tentang siapa yang kelak harus menjadi tumbal pertama. Sore tiba, pembeli masih berdatangan. Ratna menutup buku catatan keuangan dengan senyum lebar. "Mas, lihat ini. Pendapatan hari ini hampir 5 kali lipat dari biasanya." Bagus duduk di bangku, wajahnya pucat tapi bibirnya tersenyum. "Ya, syukur. Akhirnya warung kita bisa maju." Ratna menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku selalu percaya sama kamu. Aku tahu, kamu kerja keras buat kita." Kalimat itu menusuk hati Bagus lebih dalam daripada pisau. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi lidahnya keluh. Kalau Ratna tahu perjanjian apa yang ia buat, mungkin istrinya akan lari ketakutan, atau lebih buruk lagi, menjadi korban dari janji itu. Malamnya, warung ditutup lebih lambat dari biasanya. Ratna dan Cantika sibuk membereskan meja, sementara Bagus berdiri di depan pintu,
menatap jalanan yang perlahan sepi. Angin malam berhembus membawa aroma nasi dan sisa ayam bakar. Tiba-tiba, dari arah pemakaman, terdengar lolongan anjing panjang dan melengking. Bagus menegang. Suara itu hanya sebentar, namun cukup untuk membuatnya kembali teringat. Ia menunduk, menggenggam tangan erat-erat, berusaha menenangkan diri. Ratna menghampiri dari belakang. "Mas, kenapa melamun?" Bagus menggeleng cepat. "Enggak apa-apa, cuma capek." Ratna tersenyum, menepuk bahunya lembut. "Istirahatlah, besok pasti lebih ramai lagi." Bagus hanya bisa mengangguk. Dalam hati, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Ratna benar. Tapi di balik itu, ada bayangan gelap yang siap menagih janji. Dan malam itu, ia semakin sadar, jalan yang dipilihnya tak punya jalan kembali. Pagi itu, sinar matahari menyusup pelan di antara celah papan jendela warung nasi liwet milik Bagus. Suasana masih tenang, meski sejak ritual bersama Mbah Rondo, Bagus bisa merasakan hawa berbeda yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Warung yang dulu sepi kini hampir setiap hari dipenuhi pelanggan. Ratna yang sibuk menyiapkan bumbu mulai merasa kewalahan. "Mas, kalau terus begini kita butuh bantuan. Aku sama kamu nggak mungkin sanggup melayani semua orang," ucapnya sambil mengulek sambal. Bagus menatap istrinya sebentar. Ia tahu Ratna benar. "Aku sudah ada pikiran. Ada anak tetangga jauh, namanya Cantika. Dia masih muda, rajin katanya. Bisa bantu kita di warung." Ratna mengangguk setuju. "Kalau begitu, coba ajak saja. Kita benar-benar butuh tenaga tambahan." Sore itu, Bagus menemui Cantika. Gadis berusia 20-an itu menyambut dengan ramah. Rambutnya panjang diikat sederhana, wajahnya bersih, senyumnya tulus. "Cantika, warungku lagi ramai. Aku butuh orang buat bantu. Kalau kamu mau, bisa mulai kerja besok," kata Bagus. Cantika menunduk sopan. "Saya mau, Pak. Daripada nganggur di rumah, bisa bantu-bantu di warung." Esok harinya, Cantika resmi mulai bekerja. Sejak awal, Ratna merasa senang karena Cantika cepat beradaptasi. Ia cekatan melayani pelanggan, menyajikan pesanan dengan senyum ramah. Para pembeli langsung menyukainya. "Cantika, sambalnya tolong tambah," kata salah satu pelanggan. "Ya, Pak. Sebentar ya," jawab Cantika sambil tersenyum lebar. Bagus memperhatikan dari jauh. Dalam hati ia puas karena kehadiran Cantika membuat warungnya semakin hidup. Ratna pun tampak lebih tenang karena pekerjaannya terbagi. Namun, di balik keceriaan yang tercipta di depan, Cantika mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia masuk ke dapur untuk pertama kalinya, hawa dingin menusuk kulitnya. Suasana dapur terasa berbeda dibanding ruang makan warung. Awalnya ia mengira hanya karena udara lembab, tapi lama-kelamaan perasaan itu semakin jelas. Ada kalanya, ketika ia sedang menanak nasi, ia merasa seolah ada mata yang memperhatikannya dari sudut dapur yang gelap. Suatu sore, setelah pelanggan mulai berkurang, Cantika membereskan panci. Saat ia membungkuk, tiba-tiba terdengar suara berbisik lirih. "Satu lagi." Cantika tersentak. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ratna sedang melayani pembeli terakhir. Bagus duduk di depan pintu, tak bergerak. Dengan gugup, Cantika menggelengkan kepala, berusaha menenangkan diri. "Ah, mungkin cuma bayangan pikiran," gumamnya. Namun, hawa dingin di dapur semakin sering ia rasakan. Kadang, api kompor bergetar sendiri meski angin tidak berhembus. Kadang, panci yang ditaruh di rak bergoyang pelan tanpa disentuh. Beberapa hari kemudian, Ratna menegur Cantika yang tampak pucat. "Kamu sakit? Dari tadi wajahmu kelihatan pucat." Enduk. Cantika mencoba tersenyum. "Enggak, Bu. Mungkin capek saja." Ratna menepuk bahunya dengan lembut. "Kalau capek bilang, jangan dipaksa."
Bagus yang mendengar percakapan itu hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu persis bahwa apa yang dirasakan Cantika bukan hal biasa. Ia sendiri sering mendengar suara aneh di dapur setelah menutup warung. Langkah-langkah pelan, suara desis, dan sesekali bisikan samar yang mengingatkannya pada perjanjian malam itu. Tapi ia tak pernah menceritakan apapun pada Ratna atau Cantika. Bagus memilih diam, membiarkan semuanya berjalan. Ambisinya menutup mata hatinya. Suatu malam, Cantika pulang agak larut setelah membereskan warung. Ia melewati dapur yang sudah dimatikan lampunya, tapi tiba-tiba lampu itu berkedip-kedip. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Dalam sekejap, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan. Cantika menjerit kecil, lalu berlari keluar. Nafasnya terengah saat sampai di halaman. Ratna yang sedang mengunci pintu depan kaget. "Kamu kenapa, Tik?" Cantika menggeleng cepat, berusaha menutupi rasa takutnya. "Enggak apa-apa, Bu. Kaget saja." Ratna tidak menanyakan lebih lanjut, hanya menepuk pundaknya. Namun di dalam hati, Cantika tahu ada sesuatu yang janggal di warung itu. Sesuatu yang dingin, tak terlihat, tapi selalu mengintai dari balik dapur. Di kamar, Ratna bercerita pada Bagus. "Cantika kelihatan takut tadi. Aku khawatir dia nggak betah." Bagus terdiam, matanya menatap langit-langit. "Kalau dia nggak betah, ya kita cari orang lain. Tapi untuk sekarang, biarkan dia tetap kerja." Ratna mengernyit, tak mengerti dinginnya jawaban suaminya. Ia tidak tahu, di balik sikap datar Bagus, ada rahasia besar yang sedang menunggu waktu untuk menelan siapapun yang terlalu dekat dengan warung itu. Cantika mungkin hanya karyawan baru, tapi hawa aneh yang dirasakannya di dapur adalah pertanda. Pertanda bahwa perjanjian gelap mulai menuntut bagiannya. Dan Bagus tahu, cepat atau lambat, warungnya akan meminta harga yang tak terbayangkan. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan Solo. Suara rintiknya menimpa atap seng warung nasi liwet milik Bagus, menciptakan irama monoton yang justru membuat hatinya semakin gelisah. Ia duduk sendirian di bangku depan, tatapannya kosong menembus gelap malam. Sejak perjanjian dengan Mbah Rondo di pemakaman, ia tahu saatnya pasti akan datang. Bisikan-bisikan samar kerap terdengar di telinganya, terutama saat malam makin larut. Kadang terdengar jelas, seolah ada yang berbisik langsung di belakang telinganya. Tumbal pertama, waktunya tiba. Bagus selalu menoleh, tapi tak pernah ada siapapun di sana. Tubuhnya merinding, keringat dingin mengucur meski udara malam begitu menusuk. Beberapa hari terakhir, suasana di warung semakin ramai. Kursi penuh, antrean mengular, bahkan ada yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk merasakan nasi liwet Bagus. Ratna tak henti-hentinya bersyukur. "Mas, ini luar biasa. Allah benar-benar kasih kita rezeki. Aku nggak nyangka semua bisa berubah secepat ini." Bagus hanya tersenyum tipis, menahan gejolak di dalam dada. Ia ingin percaya bahwa semua ini benar-benar rezeki, tapi suara-suara gelap tak pernah berhenti mengingatkannya. Setiap kesuksesan ada harga yang harus dibayar. Cantika, karyawan baru yang ramah, semakin disukai pelanggan. Senyumnya tulus, gerakannya cekatan. Banyak orang yang bahkan kembali ke warung bukan hanya karena rasa nasi liwet, tapi juga karena pelayanan hangat darinya. Ratna pun merasa terbantu. Namun justru karena itu, Bagus semakin dihantui rasa bersalah. Ia mulai menyadari, tanda-tanda dari bisikan itu semua mengarah pada satu nama, Cantika. Malam demi malam, bayangan wajah Cantika hadir dalam mimpinya, bercampur dengan suara serak Mbah Rondo. Satu tumbal setiap bulan. Pilih atau dipilih. Suatu malam, setelah warung ditutup, Ratna lebih dulu masuk kamar. Cantika masih membereskan panci di dapur. Bagus duduk di kursi, menatap kosong ke arah pintu belakang. Tiba-tiba, suara langkah terdengar jelas dari dapur. Meski ia tahu Cantika sedang berdiri diam di sana,
Suara itu berat, menyeret, seperti sesuatu yang datang dari kedalaman tanah. Bagus bangkit, berjalan perlahan. Di ambang pintu dapur, ia melihat Cantika sedang menunduk, merapikan baskom. Namun bayangan lain tampak menjulang di dinding. Bayangan yang bukan milik siapapun di ruangan itu. Bentuknya tinggi, kepalanya miring, tangannya panjang dengan jari-jari kurus menjulur ke arah Cantika. Bagus terperanjat. Jantungnya nyaris berhenti. Ia tahu, inilah saatnya. "Pak, ada apa?" Cantika menoleh, menatap Bagus dengan bingung. Bagus membuka mulut, ingin memperingatkan, tapi suaranya tercekat. Bayangan itu bergerak lebih dekat, lalu tiba-tiba lampu dapur berkedip-kedip. Angin dingin berhembus kuat, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Cantika menjatuhkan baskom karena kaget. "Aduh!" Ia membungkuk mengambilnya, dan dalam sekejap, sesuatu tak kasat mata merenggut tubuhnya. Bagus hanya bisa terpaku ketika Cantika terhempas ke lantai, tubuhnya menegang, matanya terbelalak. Bibirnya bergetar, seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Perlahan, warna wajahnya memucat, napasnya tersendat, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Keheningan menelan ruang dapur. Bagus terhuyung, lututnya lemas. Air matanya menetes tanpa disadari. Ia tak pernah membayangkan bahwa momen itu akan datang begitu cepat, dan begitu kejam. Ratna masuk tergesa dari ruang depan, wajahnya panik. "Mas, suara apa tadi? Cantika kenapa?" Bagus cepat-cepat berdiri, mencoba menutupi tubuh Cantika dengan kain. "Dia jatuh pingsan, RAT. Mungkin kecapean." Ratna mendekat, memeriksa napas Cantika. "Mas, ini, dia nggak bernapas." Suaranya bergetar. Bagus berpura-pura kaget. "Apa?" Ratna menjerit lirih, lalu menangis. "Mas, kita harus bawa ke rumah sakit." Namun Bagus tahu, semua sudah terlambat. Nyawa Cantika telah direnggut sebagai tumbal pertama. Ia memeluk Ratna, berusaha menenangkan, meski hatinya diguncang rasa bersalah yang luar biasa. "Tenang, RAT, mungkin ini sudah takdir." Ratna menangis terseduh, tak tahu bahwa suaminya menyembunyikan rahasia gelap yang lebih besar dari sekadar kecelakaan. Keesokan harinya, kabar meninggalnya Cantika mengejutkan para pelanggan. Beberapa orang datang melayat, namun anehnya, tak ada yang benar-benar bertanya detail tentang penyebabnya. Semua seolah menerima begitu saja bahwa Cantika meninggal mendadak. Yang lebih aneh lagi, sejak hari itu, warung Bagus semakin ramai. Lebih ramai daripada sebelumnya. Orang-orang berdatangan tanpa henti, bahkan dari luar kota. Mereka rela antre panjang, membayar harga tinggi, dan tetap kembali keesokan harinya. Ratna masih berkabung, tapi juga terheran-heran. "Mas, aku nggak ngerti. Baru saja kehilangan Cantika, kok pembeli malah makin banyak? Rasanya aneh." Bagus hanya diam, menunduk, pura-pura sibuk menghitung uang. Ia tahu jawabannya, tapi tak berani mengucapkannya. Di dalam hati, ia sadar, satu nyawa sudah dipersembahkan. Dan warungnya kini benar-benar tumbuh pesat. Namun ia juga tahu, ini baru awal. Setiap bulan, tumbal akan terus ditagih. Dan ia, suka atau tidak, sudah terikat janji yang tak bisa dilepaskan. Warung nasi liwet itu semakin hari semakin penuh. Dari pagi hingga larut malam, kursi jarang kosong. Bagus sibuk menghitung uang hasil penjualan. Wajahnya pucat namun matanya berbinar karena puas. Ratna, di sisi lain, merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Sejak kepergian mendadak Cantika, suasana warung tak lagi sama. Ratna masih sering menangis jika mengingat karyawan muda itu. Namun ada hal lain yang lebih mengganggu pikirannya, firasat buruk yang semakin kuat. Suatu malam, Ratna sedang membereskan dapur setelah pelanggan terakhir pulang. Warung sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela.
Bagus sudah masuk kamar, meninggalkannya sendiri. Saat Ratna menatap panci di rak, tiba-tiba terdengar suara berbisik pelan. "Satu sudah, berikutnya." Ratna terdiam. Panci di tangannya hampir terjatuh. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya lampu minyak yang bergoyang karena angin malam. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan pekat. Ratna buru-buru keluar dari dapur, menutup pintu, lalu masuk kamar dengan wajah pucat. Bagus menatapnya heran. "Kamu kenapa, Rat?" Ratna menggeleng cepat. "Nggak apa-apa. Mungkin cuma kecapean." Bagus menatapnya lama, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Dalam hatinya, ia tahu Ratna mulai merasakan sesuatu. Beberapa hari kemudian, warung kembali ramai. Ratna melayani pelanggan sambil memperhatikan satu persatu wajah mereka. Ada yang tertawa senang, ada yang makan dengan lahap. Tapi di antara kerumunan itu, ia melihat pemandangan ganjil. Seorang pemuda duduk sendiri, wajahnya kosong. Setelah menyantap nasi liwet, matanya tampak sayu, seolah pikirannya melayang entah kemana. Tangannya gemetar ketika membayar. "Mas, nggak apa-apa?" tanya Ratna dengan cemas. Pemuda itu hanya tersenyum kaku. "Enak sekali, Mbak. Enak sekali." Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Lalu ia beranjak pergi dengan langkah gontai. Ratna merinding. Ia memperhatikan punggung pemuda itu sampai hilang di tikungan. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Mengapa pelanggan itu terlihat begitu linglung? Malam harinya, Ratna membicarakan hal itu pada Bagus. "Mas, tadi aku lihat ada pembeli yang aneh. Dia makan lahap, tapi setelah itu matanya kosong, kayak orang gak sadar." Bagus pura-pura sibuk menyalakan rokok. "Mungkin dia capek. Jangan dipikir macam-macam." Ratna mengernyit. "Tapi aku sering dengar suara aneh di dapur. Mas, bukan cuma sekali." Bagus menoleh cepat, sorot matanya tajam. "Suara apa?" Ratna menunduk, ragu untuk menceritakan semuanya. "Kayak bisikan. Kadang juga suara langkah padahal aku sendirian." Bagus menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan diri. "Itu cuma perasaanmu. Kita ini capek kerja seharian. Jangan sampai firasat aneh bikin kita jadi takut." Ratna hanya mengangguk, tapi di hatinya ia tahu, ini bukan sekadar firasat. Keesokan malam, firasat itu semakin kuat. Saat Ratna sedang menyiapkan sambal di dapur, ia kembali mendengar suara. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seakan ada yang membisikkan tepat di telinganya. "Darah, satu lagi." Ratna menjerit pelan dan menjatuhkan cobek. Bumbu tercecer di lantai. Ia berlari keluar, wajahnya pucat pasi. "Ratna, ada apa?" Bagus yang sedang di depan langsung menghampiri. Ratna gemetar, suaranya bergetar. Ada suara, Mas. Aku nggak bohong." Suara itu bilang sesuatu tentang darah. Bagus mencengkeram bahunya. "Cukup. Jangan ngomong sembarangan. Kamu cuma kecapean." Air mata Ratna menetes. "Mas, aku takut. Aku benar-benar takut ada sesuatu yang nggak beres di warung ini." Bagus menutup mulutnya rapat-rapat, berusaha menguasai diri. Ia tak bisa menceritakan kebenaran bahwa suara itu memang nyata, suara yang datang dari perjanjian yang ia buat. Malam semakin larut. Ratna terbaring gelisah di ranjang, matanya terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan yang sama, kadang terdengar di sudut kamar, kadang di balik pintu dapur. Ia menoleh ke arah Bagus yang tampak tidur nyenyak. Meski sebenarnya lelaki itu juga terjaga, berpura-pura terlelap. Dalam hati, Ratna tahu, warung ini memang membawa rezeki, tapi ada sesuatu yang salah. Firasatnya mengatakan, ada harga yang harus dibayar. Dan entah bagaimana,
Ia merasa harga itu belum lunas. Keesokan harinya, Ratna memperhatikan pelanggan lagi. Kali ini, seorang ibu paruh baya selesai makan, lalu duduk lama di kursinya dengan tatapan kosong. Anak kecil yang bersamanya harus mengguncang lengannya beberapa kali sebelum ia sadar. "Ibu, ayo pulang," kata anak itu. Sang ibu hanya tersenyum aneh, lalu beranjak. Ratna kembali merinding. Jantungnya berdegup tak karuan. Firasatnya semakin kuat. Ada sesuatu di balik setiap piring nasi liwet yang disajikan. Sesuatu yang tak kasat mata, yang membuat sebagian orang keluar dari warung dengan keadaan linglung, seolah sebagian jiwanya tertinggal di sana. Ratna menahan napas. Ia belum punya bukti, tapi hatinya yakin. Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, dan cepat atau lambat, kebenaran itu akan terkuak. Slamet, lelaki paruh baya yang tinggal tepat di sebelah warung nasi liwet bagus, sudah lama menjadi pelanggan setia. Sejak warung itu berdiri, ia sering mampir sekadar membeli seporsi nasi liwet panas sebelum pulang kerja. Awalnya semua terasa wajar, bahkan Slamet ikut senang melihat usaha tetangganya mulai berkembang. Namun sejak beberapa bulan terakhir, ada hal-hal yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Suatu sore, Slamet duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi hitam. Dari tempatnya, ia bisa melihat jelas warung bagus yang tidak pernah sepi pembeli. Orang-orang berjubel, bahkan rela antre meski harga nasi liwet di sana jauh lebih mahal dibanding warung lain. Slamet mengernyit. "Aneh, kok bisa ya? Orang-orang mau bayar semahal itu tanpa banyak protes," gumamnya. Istrinya, yang sedang menjemur pakaian, menoleh. "Ya mungkin karena enak, Pak. Lagian warung bagus kan bersih, pelayanannya juga cepat." Slamet hanya mengangguk, tapi hatinya tidak puas. Ia memang tidak bisa mengingkari bahwa nasi liwet bagus punya cita rasa berbeda, lebih gurih, lebih harum, seolah ada sesuatu yang membuatnya candu. Namun, justru itu yang membuatnya curiga. Beberapa hari kemudian, Slamet mendengar kabar dari tetangga lain. Seorang pemuda yang sering makan di warung bagus tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, matanya kosong, seperti kehilangan semangat hidup. Lalu, menyusul seorang ibu-ibu dari kampung sebelah mengalami hal serupa. Apa kebetulan? Slamet bergumam dalam hati. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin lama semakin banyak cerita serupa. Pelanggan yang rajin makan di warung itu sering jatuh sakit dengan gejala yang mirip. Tubuh lesu, sering melamun, bahkan ada yang tiba-tiba pingsan tanpa sebab jelas. Slamet mulai yakin ada yang tidak beres. Malam itu, Slamet memutuskan untuk makan langsung di warung bagus. Ia ingin mengamati dengan mata kepala sendiri. Warung ramai seperti biasa, aroma nasi liwet memenuhi udara. Ratna tampak sibuk melayani pembeli, sementara Bagus sesekali masuk ke dapur lalu keluar membawa panci besar. Slamet duduk di pojok, memperhatikan gerak-gerik mereka. Beberapa pelanggan makan dengan lahap, bahkan terlihat seperti lupa waktu. Ada yang menatap piring dengan sorot mata kosong, lalu menyendok nasi seakan-akan dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Slamet merinding. Saat makanannya datang, ia mencicipinya perlahan. Memang enak, bahkan lebih nikmat daripada nasi liwet manapun yang pernah ia coba. Tapi Slamet tidak bisa mengabaikan rasa dingin yang menjalari punggungnya. Ada sesuatu yang salah dengan kelezatan itu, seolah bukan rasa biasa. Ketika ia selesai makan dan hendak membayar, matanya tak sengaja menangkap sesuatu. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, terlihat Bagus sedang berdiri di depan kuali besar. Uap nasi mengepul, tapi yang membuat Slamet kaget adalah gerakan tangan Bagus. Ia seperti sedang menaburkan sesuatu ke dalam kuali, bukan bumbu, bukan garam, tapi cairan gelap yang dituangkan dari botol kecil. Slamet menahan napas. Ia buru-buru berpaling ketika Ratna datang membawa nota pembayaran. "Pak Slamet, terima kasih ya, sudah mampir." Slamet tersenyum tipis,
tapi hatinya berdebar. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa lalu segera pulang. Di rumah, Slamet duduk gelisah. Bayangan tentang botol kecil itu terus menghantuinya. Apa yang Bagus masukkan ke nasi itu? Pikirnya. Semakin dipikir, semakin jelas baginya bahwa semua keanehan, pelanggan linglung, sakit mendadak, bahkan ketergantungan pada nasi liwet, mungkin ada hubungannya dengan cairan misterius itu. Keesokan harinya, Slamet sengaja mengintip warung Bagus dari jendela rumah. Ia melihat Bagus membuka warung lebih pagi dari biasanya. Anehnya, sebelum ada pelanggan datang, Bagus sudah menyalakan dupa di dapur. Asap tipis membubung, bercampur dengan aroma wangi nasi. Slamet mengernyit. Apa hubungannya nasi liwet dengan dupa? Hari itu ia semakin yakin bahwa ada praktik gaib yang terlibat. Namun ia masih belum punya bukti kuat. Beberapa malam berikutnya, Slamet memberanikan diri keluar rumah diam-diam. Ia ingin mengawasi warung itu setelah tutup. Jam menunjukkan tengah malam ketika Slamet bersembunyi di balik pagar rumahnya. Warung sudah gelap, tapi dari dapur terlihat cahaya samar. Ia melihat Bagus keluar dengan membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Langkahnya cepat, menuju ke arah jalan setapak yang mengarah ke kebun bambu belakang kampung. Slamet menahan napas. Ia ingin mengikuti, tapi takut ketahuan. Jadi ia hanya mengamati dari jauh sampai Bagus menghilang di kegelapan. Makin jelas, gumam Slamet. Ada sesuatu yang disembunyikan Bagus. Sejak malam itu, kecurigaan Slamet semakin besar. Ia mulai mengumpulkan cerita dari warga sekitar, mendengar siapa saja yang sakit setelah makan di warung itu, mencatat hal-hal kecil yang janggal. Namun Slamet sadar, menuduh tanpa bukti bisa berbahaya. Bagus punya banyak pelanggan yang setia, dan tidak semua orang mau percaya pada omongan tanpa dasar. Malam demi malam, Slamet hanya bisa mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap rahasia gelap warung nasi liwet itu. Di dalam hatinya, Slamet bersumpah, jika memang ada yang tidak beres, ia akan jadi orang pertama yang membongkarnya. Hujan baru saja reda malam itu. Jalanan becek, tanah merah di pinggiran kampung melekat di sandal Bagus setiap kali ia melangkah. Angin malam menusuk kulit, membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma kemenyan samar dari arah kebun bambu. Bagus menunduk, wajahnya muram. Sudah 2 malam ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan Cantika, karyawan muda yang menjadi korban pertama, masih terpatri jelas di benaknya. Namun di balik rasa bersalah itu, ada ketakutan yang lebih besar, perjanjian dengan Mbah Rondo. Warung memang terus ramai, uang mengalir deras, tapi Bagus tahu waktunya sudah dekat. Mbah Rondo pernah berkata dengan suara dingin, tumbal pertama hanyalah awal. Setiap bulan, harus ada nyawa yang dipersembahkan. Kalau tidak, semuanya akan lenyap, bahkan nyawamu sendiri. Malam itu, Bagus memberanikan diri menuju rumah Mbah Rondo. Sebuah gubuk tua di pinggir hutan, dinding anyaman bambunya sudah bolong di sana-sini. Cahaya lampu minyak berkelip dari dalam, seolah menunggu kedatangannya. Dengan langkah ragu, Bagus mengetuk pintu. "Mbah, saya, Bagus." Suara berat terdengar dari dalam. "Masuk, Le. Sudah kutunggu." Bagus mendorong pintu pelan. Aroma menyengat kemenyan langsung menusuk hidungnya. Di ruangan sempit itu, Mbah Rondo duduk bersila di tikar lusuh. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam seperti menembus dada Bagus. Di sampingnya, sebuah kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat, dan di belakangnya berdiri patung kayu menyeramkan dengan kain merah kusam melilit pinggangnya. Bagus menelan ludah. "Mbah, saya datang karena saya takut gagal. Saya belum tahu siapa yang harus dijadikan tumbal bulan ini." Mbah Rondo tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Bagus berdiri. "Tak perlu bingung. Tumbal akan datang dengan sendirinya. Yang penting, kamu jangan ragu. Sekali kamu berhenti, semua yang kamu dapat akan hilang."
Dan jangan lupa, roh penjaga sudah mencium darah pertama. Ia lapar, Bagus. Sangat lapar. Bagus gemetar. Tapi, apa tidak ada cara lain, Mbah? Warung saya sudah ramai, uang sudah banyak. Mungkin cukup sampai di sini saja. Tiba-tiba Mbah Rondo membentak, suaranya bergema di ruangan sempit itu. Bodoh, kau pikir roh penjaga itu mainan? Sekali kau buka pintu, tak ada jalan kembali. Kau hanya punya dua pilihan, terus memberi, atau menjadi tumbal itu sendiri. Bagus terdiam. Dadanya terasa sesak. Kata-kata Mbah Rondo menghantam kesadarannya. Ia memang ingin berhenti, tapi bayangan kehilangan segalanya lebih menakutkan daripada rasa bersalah yang mencekik batinnya. Mbah Rondo mendekat, wajah keriputnya hanya sejengkal dari wajah Bagus. Ingat, Le, pesugihan ini bukan cuma soal uang. Ini soal janji. Kau sudah menyerahkan nyawamu, hanya saja roh itu membiarkanmu hidup demi memberi makan dirinya. Jika bulan ini tak ada persembahan, roh itu akan datang menjemputmu. Percaya padaku. Bagus menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saya mengerti, Mbah. Mbah Rondo tersenyum lagi, kali ini lebih menyeramkan. Bagus, kau ini orang pintar. Jangan biarkan ketakutan istrimu meracuni tekadmu. Ratna tak perlu tahu apapun. Yang penting, kau jalani saja. Biarkan aku yang mengatur sisanya. Bagus terhenyak. Bagaimana Mbah Rondo tahu bahwa Ratna belakangan sering mencurigai warungnya? Bagus ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Tak lama, Mbah Rondo mengambil kendi tanah liat dan menuangkan cairan hitam ke sebuah mangkuk. Aroma amis bercampur anyir langsung memenuhi ruangan. Ia menyodorkan mangkuk itu pada Bagus. Minumlah, Le, agar hatimu kuat dan roh penjaga tahu bahwa kau tidak ingkar. Bagus memandang cairan pekat itu dengan ngeri. Tangannya bergetar ketika mengambil mangkuk. Ia menutup mata, lalu meneguk cairan itu sekaligus. Rasanya pahit, getir, seperti darah basi bercampur tanah kuburan. Tenggorokannya terbakar, perutnya mual, tapi ia menahan diri agar tidak memuntahkannya. Mbah Rondo tertawa pelan, suaranya serak seperti desiran angin malam. Bagus, sekarang kau bagian dari lingkaran ini sepenuhnya. Kau akan semakin sulit keluar. Dan ingat, bulan ini roh penjaga akan menagih. Jangan menunggu sampai ia datang sendiri. Bagus meletakkan mangkuk itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, ia tahu ia sudah terjebak semakin dalam. Tak ada lagi jalan untuk mundur. Malam semakin larut. Bagus pulang dengan langkah berat, menyusuri jalan becek yang sunyi. Bulan tertutup awan, hanya sesekali cahaya redup menembus kegelapan. Setiap langkah membuat pikirannya semakin kacau. Ia memikirkan siapa yang akan jadi tumbal berikutnya. Bayangan Cantika kembali muncul, wajahnya yang polos, senyumnya yang ramah, kini berganti dengan tatapan kosong saat tubuhnya meregang nyawa. Bagus menutup mata, hampir menangis. Namun suara Mbah Rondo terus terngiang. Jika bulan ini tak ada persembahan, roh itu akan menjemputmu. Bagus menoleh ke arah warungnya yang terlihat samar dari kejauhan. Cahaya lampu masih menyala, mungkin Ratna belum tidur. Ia menggenggam tangannya sendiri erat-erat, berusaha menenangkan hati. Namun di dalam lubuk hatinya, ia tahu satu hal, lingkaran ini tak akan pernah berhenti. Semakin lama, semakin banyak nyawa yang akan melayang. Dan ia, Bagus, sudah terlalu jauh untuk kembali. Malam itu Ratna terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski angin dini hari terasa menusuk kulit. Ia baru saja bermimpi buruk lagi, mimpi yang sama untuk ketiga kalinya dalam seminggu. Dalam mimpinya, Ratna selalu berada di dapur warung, berdiri di depan kuali besar berisi nasi liwet yang mengepul. Namun setiap kali ia menoleh, di balik uap panas itu selalu muncul sosok wanita berambut panjang.
Wajahnya pucat dengan mata kosong menatap tajam. Dari bibirnya yang membiru, selalu keluar bisikan yang membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Aku lapar, aku haus darah. Ratna menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Ia ingin membangunkan Bagus yang tidur di sampingnya, tapi ketika menoleh, suaminya tampak terlelap tanpa terganggu sedikit pun. Seolah hanya dirinya yang dihantui. Pagi harinya, Ratna berusaha menepis perasaan itu. Warung kembali ramai, antrean panjang memenuhi halaman. Para pelanggan berceloteh riang, tak peduli meski harus menunggu. Ratna melayani dengan senyum, tapi hatinya masih dicekam rasa takut. Ia memperhatikan dapur dari kejauhan. Setiap kali Bagus masuk membawa panci atau kuali, Ratna merasakan hawa dingin merambat di kulitnya. Siang itu, kejadian aneh membuat Ratna semakin yakin ada yang tidak beres. Seorang ibu muda yang datang bersama anaknya tiba-tiba menjerit lirih saat berjalan melewati dekat pintu dapur. Piring hampir jatuh dari tangannya. "Ada apa, Bu?" tanya Ratna cepat. Wajah ibu itu pucat. Saya tadi lihat ada perempuan berdiri di pojok dapur. Rambutnya panjang sekali. Tapi pas saya kedip, hilang." Ratna tercekat. "Mungkin cuma salah lihat, Bu. Dapur memang agak gelap." Ibu itu tidak menjawab, hanya mengangguk ragu. Namun Ratna tahu, apa yang dilihatnya sama dengan sosok dalam mimpi buruknya. Hari berganti, namun gangguan semakin sering muncul. Beberapa pelanggan lain mulai bercerita hal serupa. Ada yang merasa melihat bayangan hitam melintas di belakang Bagus saat memasak. Ada pula yang mengaku mendengar suara perempuan menangis lirih dari arah dapur ketika mereka sedang makan. Anehnya, meski cerita-cerita itu menyebar, warung Bagus justru semakin ramai. Seolah rasa takut pelanggan kalah oleh rasa candu pada nasi liwet itu. Ratna merasa heran sekaligus ngeri. Kenapa orang-orang tetap datang, padahal mereka tahu ada yang aneh. Namun di hatinya ia tahu jawabannya. Nasi liwet itu memang tidak wajar. Malam berikutnya, Ratna kembali bermimpi buruk. Kali ini lebih menyeramkan. Ia melihat dirinya sendiri sedang memegang pisau dapur, berdiri di samping tubuh seseorang yang tergeletak berlumuran darah. Wajah orang itu kabur, tak bisa ia kenali, tapi Ratna tahu itu korban berikutnya. Sosok wanita berambut panjang muncul lagi, mendekat dengan langkah pelan. Wajahnya hampir menempel di wajah Ratna. Bisikannya terdengar jelas. "Kau juga akan jadi bagianku." Ratna terbangun dengan teriakan tertahan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia menoleh ke arah Bagus, tapi lelaki itu tetap tidur tenang, seolah tak merasakan apapun. Keesokan harinya, Ratna memberanikan diri berbicara pada suaminya. "Mas, aku sering mimpi buruk. Selalu ada perempuan di dapur. Pelanggan juga mulai lihat hal yang sama. Aku takut, Mas. Apa ada yang disembunyikan dariku?" Bagus terdiam, wajahnya kaku. Ia menyalakan rokok untuk menutupi kegelisahannya. "Erate, itu cuma perasaanmu. Orang kalau warungnya ramai memang kadang jadi bahan omongan. Jangan ditelan mentah-mentah." Ratna menatapnya tajam. "Tapi kenapa aku terus diganggu dalam mimpi? Kenapa orang-orang bisa lihat hal yang sama?" Bagus mengalihkan pandangan. "Sudahlah, Rate, jangan dipikirkan. Fokus saja melayani pelanggan." Ratna menggigit bibir, menahan rasa kecewa. Ia tahu Bagus berbohong, tapi ia tak punya keberanian untuk mendesaknya lebih jauh. Sore itu, warung dipenuhi pelanggan. Ratna sibuk mengantar pesanan ke meja-meja. Tiba-tiba salah satu pengunjung berteriak histeris. "Ya Allah, itu apa?" Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuknya, ke dapur. Sesaat, terlihat jelas sesosok wanita pucat berdiri di balik pintu. Rambut panjangnya terurai, wajahnya hanya terlihat separuh. Banyak pelanggan berteriak, sebagian berlari keluar. Namun ada juga yang tetap duduk, seolah tak melihat apa-apa,
hanya melahap nasi liwet dengan rakus. Suasana warung kacau. Ratna gemetar hebat. Ia tahu ia tidak sedang berhalusinasi. Sosok itu nyata, sama persis dengan yang muncul dalam mimpinya. Bagus buru-buru menutup pintu dapur rapat-rapat, lalu menenangkan pelanggan dengan dalih lampu di dapur membuat bayangan aneh. Sebagian percaya, sebagian tetap resah. Namun satu hal jelas bagi Ratna, warung ini bukan hanya tempat makan lagi. Ada sesuatu yang bersemayam di sana, semakin kuat, semakin berani menampakkan diri. Malam itu, Ratna kembali sulit tidur. Matanya terus terbayang wajah pucat wanita misterius itu. Aura warung yang dulu terasa hangat kini berubah mencekam. Dan di dalam hatinya, Ratna merasa yakin, gangguan ini baru permulaan. Malam itu warung sudah tutup. Kursi-kursi ditumpuk di pojok ruangan, lampu-lampu diredupkan, hanya menyisakan cahaya samar dari dapur. Bagus duduk termenung di bangku panjang, rokok di tangannya hampir habis, sementara pikirannya terus berputar. Waktu tumbal kedua semakin dekat. Kata-kata Mbah Rondo bergaung di kepalanya, roh penjaga lapar. Jangan sampai ia menagih sendiri. Keringat dingin mengalir di pelipis Bagus meski udara malam cukup dingin. Ia menatap kuali besar yang masih beruap tipis, seakan-akan ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, menunggu dipuaskan. Kesempatan datang lebih cepat dari yang ia duga. Malam itu, seorang pemuda mabuk masuk ke warung ketika Bagus hendak menutup pintu. Tubuhnya terhuyung, bau alkohol menyengat. "Mas, nasi liwet satu," gumamnya dengan suara cadel. Bagus menatapnya tajam. Hatinya berdegup keras. Dalam pikirannya, ini seperti sudah diatur. Pemuda itu datang sendirian, dalam keadaan lemah, tanpa teman yang mengawasi. Calon sempurna. Dengan suara tenang, Bagus pura-pura ramah. "Ya, sebentar, duduk saja dulu, Mas." Pemuda itu menjatuhkan tubuhnya di kursi, kepalanya terkulai. Matanya sayup, separuh tertutup. Bagus melirik ke arah kamar, memastikan Ratna sudah tertidur. Lalu ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyingkirkan rasa bersalah yang mencekik dadanya. Di dapur, Bagus menyiapkan pisau yang biasa digunakan untuk memotong ayam. Tangannya bergetar, tapi pikirannya sudah bulat. Ia mendekati pemuda itu perlahan, langkah kakinya nyaris tak bersuara. Saat Bagus berdiri tepat di belakangnya, pemuda itu bergumam lirih, "Aku lapar." Tanpa menunggu lebih lama, Bagus mengayunkan pisaunya ke arah leher pemuda itu. Darah muncrat, membasahi meja dan lantai. Tubuh pemuda itu terhuyung sebentar sebelum terjatuh, matanya terbuka lebar tanpa nyawa. Bagus tercekat, dadanya naik turun. Tangannya penuh darah. Tapi ia tahu ini belum selesai. Dengan terburu-buru, Bagus menyeret tubuh itu ke dapur. Di sana, ia menyalakan dupa dan menaburkan bunga kering di sekitar kuali besar. Mantra yang diajarkan Mbah Rondo ia ucapkan terbata-bata, suaranya bergetar namun cukup jelas untuk memanggil sesuatu yang tak terlihat. Udara di dapur berubah dingin. Lampu minyak bergoyang keras meski tak ada angin. Tubuh pemuda itu, yang tergeletak berlumuran darah, perlahan mulai berasap. Kulitnya mengelupas, lalu lenyap seperti dibakar api tak kasat mata. Dalam hitungan menit, tak ada lagi jasad di sana. Yang tersisa hanya lantai basah dengan bercak darah tipis. Sebagian meresap ke ubin, sebagian mengering cepat seperti ditelan bumi. Bagus terdiam, tubuhnya lemas. Ia tak percaya dengan matanya sendiri, meski ini bukan pertama kali. Ritual itu benar-benar bekerja. Roh penjaga telah mengambil tumbalnya. Namun malam itu, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Ratna, yang sebelumnya terlelap, terbangun karena bau anyir bercampur kemenyan yang menyengat. Ia keluar kamar, langkahnya pelan menuju dapur. Saat membuka pintu, ia hanya sempat melihat sekilas punggung Bagus yang berdiri kaku di dekat kuali besar. Bau darah begitu pekat. Ratna menutup hidung,
Matanya mencari sumber bau itu. Di sudut lantai, terlihat bercak merah yang belum sempat dibersihkan. Jejak darah mengarah ke meja kayu. "Mas, apa ini?" Suara Ratna gemetar, matanya membelalak. Bagus menoleh cepat, wajahnya pucat pasi. "Ratna, kembali ke kamar. Jangan ke sini." Ratna mundur selangkah, hatinya diliputi ketakutan. "Mas, kamu sembunyikan sesuatu dari aku, ya? Aku lihat darah. Ini bukan dapur warung biasa, Mas, ini tempat." Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Bagus berjalan cepat mendekatinya, menggenggam lengan Ratna erat. "Dengar aku, kamu jangan ikut campur. Semua ini demi kita. Demi warung ini, demi masa depan kita. Jangan tanyakan lagi." Air mata Ratna jatuh. Ia menggeleng keras. "Mas, aku takut. Warung ini bukan lagi rezeki yang halal. Aku bisa merasakannya." Bagus menutup matanya, menahan amarah dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Ia tak bisa menceritakan perjanjian gelap itu. Jika Ratna tahu semuanya, ia mungkin akan pergi, atau lebih buruk, ikut terseret dalam lingkaran pesugihan itu. Malam semakin sunyi, tapi aura mencekam tak hilang dari dapur. Jejak darah yang tersisa menjadi saksi bisu dari tumbal kedua. Ratna kembali ke kamar dengan langkah goyah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi, meski Bagus berusaha menutupinya. Di ranjang, Ratna berdoa lirih, memohon perlindungan dari Tuhan. Namun hatinya penuh tanda tanya. Sampai kapan ia bisa bertahan dalam rumah tangga yang dibangun di atas darah dan kengerian ini? Sementara itu, Bagus berdiri di dapur, menatap lantai yang sudah hampir bersih. Namun matanya kosong, pikirannya dihantui suara embah rondo yang bergema di telinga. Sekali masuk lingkaran, tak ada jalan keluar. Tumbal akan terus ditagih, sampai roh puas, atau sampai giliranmu sendiri. Bagus memejamkan mata, sadar sepenuhnya bahwa ia semakin terjebak. Malam itu, hujan deras mengguyur Solo. Petir sesekali membelah langit, membuat suasana semakin mencekam. Slamet duduk di dalam rumahnya yang bersebelahan dengan warung Bagus. Dari jendela kecil, ia memperhatikan gerak-gerik tetangganya. Ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya sejak warung itu mendadak ramai. Bagus terlalu sering begadang di dapur, dan aroma menyengat bercampur kemenyan kerap tercium hingga ke rumah Slamet. Malam ini, Slamet memutuskan untuk memastikan kecurigaannya. Ia mengenakan jas hujan tipis, lalu diam-diam keluar rumah. Hujan lebat menutupi suara langkahnya. Dari balik pohon mangga di dekat pagar bambu, Slamet melihat cahaya redup lampu minyak berkelip dari dapur Bagus. Di dalam dapur, Bagus sibuk menata sesajen. Bunga kering, dupa menyala, serta kuali besar di tengah ruangan yang mengeluarkan asap tipis. Slamet menahan napas. Ia melihat jelas Bagus mulai melafalkan mantra dengan suara lirih. Slamet membelalakkan mata ketika sosok kabur seperti bayangan manusia muncul samar di dekat kuali. Suara lirih bergema, entah dari mulut Bagus atau dari sesuatu yang tak kasat mata. Suara itu membuat bulu kuduk Slamet merinding. "Ya Tuhan," bisik Slamet pelan, tangannya gemetar. Ia melihat Bagus menyiramkan cairan merah ke dalam kuali, lalu bayangan itu lenyap perlahan. Aroma darah bercampur kemenyan semakin pekat. Slamet hampir muntah, tapi ia tahu malam ini adalah bukti yang ia butuhkan. Setelah ritual selesai, Bagus duduk terengah-engah, wajahnya penuh keringat meski udara dingin. Slamet buru-buru mundur, bersembunyi lebih jauh agar tak ketahuan. Ia menunggu Bagus masuk ke kamar, lalu segera berlari ke rumahnya. Di dalam rumah, Slamet berdiri dengan tubuh basah kuyup. Hatinya berdebar keras. Ini bukan sekadar warung biasa. Bagus sudah terjerumus dalam sesuatu yang mengerikan. Keesokan paginya, Slamet mencari kesempatan untuk bicara dengan Ratna. Ia tahu, perempuan itu sering terlihat gelisah.
Wajahnya pucat, matanya sembab seolah kurang tidur. Saat Ratna keluar ke halaman untuk menjemur pakaian, Slamet menghampirinya dengan hati-hati. "Ratna," panggil Slamet lirih. "Boleh aku bicara sebentar?" Ratna menoleh, raut wajahnya waspada. "Ada apa, Mas Slamet?" Slamet menelan ludah, lalu mendekat sedikit. Aku nggak tahu harus bilang dari mana. Tapi aku lihat sendiri semalam. Bagus, suamimu, dia lakukan sesuatu di dapur. Sesajen, kemenyan, dan ada darah." Ratna terdiam. Jemarinya berhenti merapikan kain jemuran. "Mas, jangan bicara sembarangan. Itu suamiku." "Aku ngerti," jawab Slamet cepat. "Makanya aku bilang langsung ke kamu, bukan orang lain. Aku nggak mau bikin masalah. Tapi kamu harus tahu, warung itu bukan rame karena rezeki biasa. Ada yang gelap di baliknya." Ratna menatap Slamet dengan mata berkaca-kaca. Aku juga sering curiga. Aku dengar suara aneh di dapur malam-malam. Bau amis, darah, kadang aku lihat jejak yang gak bisa aku jelaskan. Tapi Bagus selalu bilang aku salah lihat." Slamet menghela napas berat. "Ratna, aku tahu ini berat buat kamu. Tapi percayalah, aku lihat sendiri. Kalau kamu terus diam, aku takut ada yang lebih buruk terjadi. Warung itu bisa jadi bencana, bukan berkah." Ratna masuk ke dalam rumahnya dengan langkah gemetar. Kata-kata Slamet terus terngiang. Malam-malam penuh mimpi buruk, suara aneh, jejak darah, semua itu kini masuk akal. Air matanya jatuh. Hatinya ingin membela suaminya, tapi logika berkata lain. Ketika Bagus pulang dari pasar sore itu, Ratna menatapnya lama. Senyum Bagus terasa dipaksakan, seolah menyembunyikan sesuatu. "Mas," suara Ratna pelan, "aku mau tanya. Apa benar kamu lakukan sesuatu yang bukan-bukan, demi warung kita?" Bagus kaget. Matanya melebar sesaat sebelum ia menutupi dengan tawa kecil. "Kamu ini gimana sih? Enduk? Dengar dari siapa? Warung rame ya karena usaha kita. Jangan mikir aneh-aneh." Ratna menunduk. Ia tahu Bagus berbohong. Instingnya mengatakan begitu. Hatinya semakin perih, apalagi kini ia punya saksi lain, Slamet. Malam itu, Ratna tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap pintu dapur yang tertutup. Bagus tidur di sampingnya, dengkurnya terdengar pelan. Ratna menggenggam rosario kecil peninggalan ibunya, berdoa dalam hati agar diberi kekuatan. Bayangan wajah Cantika, karyawan yang menghilang tanpa kabar, kembali menghantui pikirannya. Apa mungkin? Jangan-jangan. Air matanya jatuh lagi. Kini ia sadar, kebenaran yang mengerikan ada tepat di depan mata. Suaminya telah menyerahkan diri pada sesuatu yang gelap, dan ia, mau tidak mau, ikut terseret di dalamnya. Di luar kamar, angin malam berdesir melewati celah jendela. Dari dapur, suara samar seperti bisikan terdengar lagi. Ratna menutup telinganya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Ia tahu, semakin lama ia diam, semakin besar bahaya yang menanti. Di hatinya, benih keberanian mulai tumbuh. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, sebelum warung itu menelan lebih banyak korban. Malam itu hujan gerimis turun pelan, menimbulkan suara ritmis di atap seng warung nasi liwet milik Bagus. Ratna duduk di ruang tengah dengan wajah pucat, matanya kosong menatap lantai. Sejak Slamet memperingatkannya, bayangan mengerikan terus berputar di benaknya. Ia tahu apa yang dilihat tetangganya bukan sekadar fitnah. Semua firasat buruk yang ia rasakan selama ini akhirnya menemukan jawabannya. Suaminya telah menyerahkan warung itu pada pesugihan dengan tumbal manusia. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Ia ingat jelas wajah Cantika, karyawan yang rajin dan ramah, yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Sekarang Ratna mengerti, Cantika mungkin bukan kabur,
melainkan korban pertama. Tubuh Ratna terasa lemas setiap kali pikirannya sampai ke sana. Bagus masuk ke rumah sambil menenteng tas belanja dari pasar. Ia terlihat tenang, bahkan bersiul kecil, seolah tak ada beban apapun. Ratna menatapnya dengan perasaan campur aduk, marah, takut, sekaligus iba. "Mas," Ratna membuka suara dengan nada lirih tapi tegas, "kita harus bicara." Bagus meletakkan belanjaannya lalu menoleh, keningnya sedikit berkerut. "Bicara apa? Kamu kelihatan pucat sekali." Ratna menarik napas panjang, berusaha menahan getar di suaranya. "Aku tahu, Mas. Aku tahu semua. Aku tahu warung ini ramai bukan karena kerja keras kita. Aku tahu ada darah, ada tumbal, ada perjanjian gelap." Wajah Bagus seketika berubah. Ia terdiam, bibirnya menegang. "Kamu dengar dari siapa?" tanyanya dingin. "Mas Slamet lihat sendiri," jawab Ratna tanpa ragu. "Dan aku juga sering dengar suara aneh, mencium bau darah di dapur. Aku bukan orang bodoh, Mas." Air matanya mulai menetes. "Apa benar Cantika jadi korban pertama?" Bagus menutup matanya sejenak, lalu membuang napas panjang. Ia mendekati Ratna dan duduk di hadapannya. "Ratna, dengar aku. Semua ini demi kita. Aku nggak mau warung kita bangkrut. Aku nggak mau kamu hidup susah. Pesugihan ini jalan satu-satunya." Ratna menggeleng keras. "Jalan satu-satunya? Dengan nyawa orang lain jadi tumbal? Mas sadar nggak? Dosa apa yang Mas bawa pulang ke rumah ini? Aku nggak sanggup hidup di atas darah orang lain." Suasana hening, hanya suara hujan yang menemani. Bagus menatap Ratna dengan mata merah, penuh ambisi bercampur putus asa. "Kalau aku berhenti, kita akan kehilangan semuanya. Warung tutup, utang numpuk, hidup kita hancur. Apa kamu mau itu terjadi?" Ratna berdiri, suaranya meninggi. "Lebih baik hidup miskin daripada kaya dengan cara begini. Aku tiap malam gak bisa tidur, Mas. Bayangan Cantika terus datang dalam mimpi. Aku dengar tangisan, aku lihat darah. Aku merasa ikut berdosa karena diam." Bagus ikut berdiri, wajahnya tegang. "Jangan paksa aku berhenti, Ratna. Aku sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Kalau aku berhenti, roh penjaga itu bisa menagih nyawaku. Atau lebih buruk, nyawamu." Ucapan itu membuat Ratna tercekat. Dadanya sesak. "Jadi, kita sekarang hidup di bawah ancaman setan itu?" Bagus tidak menjawab. Hanya wajahnya yang muram, menandakan kebenaran pahit yang tak bisa ia sangkal. Malam semakin larut. Ratna mengurung diri di kamar, berdoa dengan suara gemetar. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan. Meninggalkan Bagus demi keselamatan dirinya, atau tetap bertahan namun terus dihantui dosa dan ancaman gaib. Di luar kamar, Bagus duduk sendirian di ruang tamu. Rokoknya habis setengah, asap mengepul di udara. Wajahnya tampak keras, tapi sorot matanya menunjukkan kegelisahan. Kata-kata Ratna menancap di hatinya, tapi ambisi dan rasa takut membuatnya tak sanggup berhenti. Keesokan paginya, suasana rumah masih kaku. Ratna jarang bicara. Tatapannya penuh kecewa setiap kali melihat Bagus. Namun Bagus justru semakin sibuk mengurus warung. Pembeli terus berdatangan, wajah-wajah baru yang tak tahu sama sekali apa yang mereka makan telah dicampuri aura gelap. Ratna duduk di dapur, memperhatikan panci-panci berisi nasi liwet yang mengepul. Ia merasa mual. Setiap aroma nasi liwet yang dulu menenangkan, kini berubah jadi pengingat darah yang menodai rezeki mereka. Malam berikutnya, konflik kembali memuncak. Ratna memberanikan diri bicara lagi. "Mas," suaranya serak, "kalau Mas nggak berhenti, aku mungkin nggak bisa bertahan di rumah ini lagi. Aku nggak mau ikut terjerat." Bagus menoleh cepat, wajahnya penuh amarah. "Kamu ancam aku, Ratna?
Kamu mau ninggalin aku setelah semua yang aku lakukan buat kita? Ratna menangis, suaranya pecah. Aku bukan ancam, Mas. Aku cuma nggak sanggup lagi. Aku masih punya hati nurani. Aku masih takut sama Tuhan. Bagus membanting asbak ke lantai, suaranya bergema keras. Cukup. Jangan bahas ini lagi. Aku nggak akan berhenti, apapun yang terjadi. Ratna terdiam, air matanya jatuh tanpa henti. Dalam hatinya, ia tahu suaminya sudah sepenuhnya dikuasai ambisi dan rasa takut pada pesugihan. Tekanan batin itu menekan jiwanya setiap hari. Antara cinta pada suami dan rasa bersalah pada korban yang sudah melayang. Malam itu, Ratna akhirnya sadar, bila ia terus diam, ia bisa ikut binasa. Namun bila ia melawan, ia tahu risiko yang harus ditanggung. Dan di sanalah, tekad kecil mulai tumbuh. Ratna harus menemukan jalan keluar, meski harus melawan suaminya sendiri. Warung nasi liwet milik Bagus masih dipenuhi pembeli malam itu. Aroma santan gurih bercampur daun pandan menyebar ke seluruh ruangan, menggoda siapapun yang lewat di jalan. Kursi penuh, suara sendok beradu dengan piring terdengar riuh. Dari luar, semua tampak sempurna, warung sukses, pelanggan ramai, uang mengalir deras. Namun di balik semua itu, udara malam membawa sesuatu yang tak kasat mata. Hawa dingin merambat perlahan, menusuk tulang. Beberapa pelanggan mulai merasa merinding tanpa sebab. Salah satu dari mereka, seorang mahasiswa, berbisik pada temannya, "Kok tiba-tiba hawanya kayak aneh, ya? Padahal panas, tapi aku kedinginan." Ratna, yang sedang membersihkan meja di pojok warung, merasakan bulu kuduknya berdiri. Matanya tanpa sengaja tertuju ke dapur. Di sana, tirai kain yang menutupi pintu bergerak pelan, padahal tak ada angin. Sekejap ia melihat bayangan samar, seperti sosok Cantika, berdiri di balik tirai. Ratna tersentak, piring hampir terlepas dari tangannya. Ia menutup mulut, menahan jerit. Tak lama, salah satu pelanggan perempuan berteriak kencang. "Astagfirullah, itu apa di belakang dapur?" Semua orang menoleh. Di balik tirai, sosok wanita berambut panjang terurai muncul perlahan. Wajahnya pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arah meja-meja penuh pembeli. Gaun putihnya berlumuran noda merah, seakan darah tak pernah berhenti mengalir darinya. Suasana warung mendadak ricuh. Beberapa pelanggan langsung berdiri, kursi terjungkal, sendok piring berjatuhan ke lantai. Ada yang menutup wajah, ada yang lari terbirit-birit keluar warung. "Setan! Setan!" teriak seorang bapak tua yang hampir tersandung pintu. Bagus yang sedang menyendok nasi dari panci besar, mendongak dengan wajah pucat. Ia tahu betul siapa sosok itu. Cantika, karyawan yang ia jadikan tumbal pertama. Sosok Cantika melangkah perlahan keluar dari dapur. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk jantung Bagus. Dari mulutnya keluar bisikan lirih, namun terdengar jelas di telinga Bagus. "Kenapa? Mas, kenapa aku?" Bagus mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Pergi, jangan ganggu aku. Aku sudah memenuhi syarat," teriaknya, tapi suaranya nyaris tak terdengar karena campur aduk rasa panik. Ratna menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata mengalir deras. Ia melihat Cantika, wajahnya penuh penderitaan. Saat itu, hatinya seakan pecah, semua kecurigaan dan firasatnya kini nyata di depan mata. Tak berhenti di situ, dari sudut ruangan lain muncul sosok kedua. Seorang pemuda dengan leher berlumuran darah, wajahnya pucat dan matanya terbelalak. Dialah korban tumbal kedua, pemuda mabuk yang pernah hilang tanpa jejak. Ia berjalan menyeret kaki, meninggalkan jejak darah di lantai. Bau amis menyengat seluruh warung. Suara pelan, berat, keluar dari tenggorokannya. "Janji, janji belum lunas." Bagus terhuyung, hampir jatuh. Ia tahu apa maksudnya. Roh penjaga yang dipelihara Mbah Rondo menagih lebih banyak tumbal.
Arwah-arwah korban muncul bukan hanya sebagai hantu, tapi juga sebagai peringatan bahwa ia tak bisa lari dari perjanjian. Pelanggan yang tersisa menjerit histeris. Seorang ibu muda menggendong anaknya sambil berlari keluar. Mahasiswa tadi muntah di dekat meja karena tak tahan dengan bau darah dan rasa mual akibat ketakutan. Warung yang biasanya penuh tawa kini berubah jadi neraka. Ratna berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan menancap di lantai. Ia hanya bisa menangis, menatap Bagus yang semakin dikepung arwah-arwah penasaran. Bagus mencoba berlari ke pintu, tapi langkahnya terhenti ketika tirai dapur kembali bergerak. Sosok tinggi, hitam, dengan mata merah menyala muncul. Itulah makhluk gaib yang dulu dijanjikan Embah Rondo, roh penjaga pesugihan. Suaranya berat, bergema seperti dari dasar sumur. Tumbal berikutnya, kau sudah janji. Bagus jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Aku akan cari. Beri aku waktu. Jangan ambil aku. Makhluk itu mendekat, aura dingin menyelimuti ruangan. Arwah Cantika dan pemuda mabuk berdiri di sisi makhluk itu, seakan menjadi saksi bisu atas dosa-dosa Bagus. Ratna menjerit, akhirnya berhasil menggerakkan kakinya. Ia berlari keluar warung, meninggalkan Bagus sendirian menghadapi teror. Di luar, hujan semakin deras. Ratna berlari tanpa arah, hanya tangis yang keluar dari mulutnya. Sementara dari dalam warung, terdengar suara Bagus menjerit ketakutan bercampur suara tawa menyeramkan yang bukan milik manusia. Warung yang dulu penuh rezeki kini dipenuhi arwah penasaran dan makhluk gaib penagih janji. Balasan atas dosa Bagus mulai menampakkan wujudnya. Dan malam itu menjadi awal dari kehancuran yang tak bisa lagi ia hindari. Malam itu, hujan masih mengguyur deras, seolah langit ikut menangisi nasib Bagus. Warung nasi liwet yang semula jadi kebanggaan kini dipenuhi aura kegelapan. Lampu minyak bergoyang liar, bayangan menari di dinding, dan suara-suara gaib bergema tanpa henti. Bagus berdiri di tengah ruangan dengan wajah kusut, napasnya tersengal. Arwah Cantika dan pemuda mabuk masih mengitarinya, mata mereka kosong, tapi tatapannya penuh tuntutan. Dari belakang, sosok tinggi hitam bermata merah, roh penjaga pesugihan, mendekat perlahan. Tumbal, janji, harus ditepati. Suara itu bergema seperti guntur. Bagus berteriak, aku sudah beri 2 tumbal. Kenapa kalian masih ganggu aku? Aku lakukan semua yang diminta. Makhluk itu mengeluarkan tawa berat, menusuk telinga. Keserakahanmu tak ada batas. Kau ingin kaya tanpa usaha, maka kau akan merasakan harga sebenarnya. Tiba-tiba, kursi-kursi di warung terhempas sendiri. Meja terbalik, piring pecah berhamburan. Dinding warung bergetar seolah diguncang gempa. Bagus kehilangan keseimbangan, jatuh tersungkur, wajahnya terhantam lantai. Darah segar mengalir dari hidungnya. Ia merangkak, mencoba bangkit, tapi bayangan hitam melingkari tubuhnya. Arwah Cantika mendekat, wajahnya makin jelas, pucat, penuh luka, bibirnya bergerak. Mas, aku belum bisa pergi, darahku menuntut balas. Bagus menutup telinganya, berteriak histeris. Diam, diam. Tapi suara itu semakin keras, bergema di kepalanya. Di luar warung, Ratna berlari di bawah hujan. Pakaiannya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Air mata bercampur air hujan, membuat pandangannya buram. Ia berlari ke rumah Slamet, mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Slamet yang baru saja hendak tidur kaget, segera membukakan pintu. Ratna? Astagfirullah, kenapa kamu? Ratna terseduh. Mas, tolong. Bagus, warung, ada setan, ada arwah Cantika, semua muncul. Slamet segera meraih payung dan senter. Ayo, kita lihat. Tapi kamu jangan ikut masuk. Kamu di sini saja. Ratna menggeleng.
Aku nggak bisa diam. Aku harus lihat. Akhirnya, mereka berdua berlari kembali ke warung. Dari jauh, cahaya warung berkelip aneh, kadang terang, kadang redup, diiringi suara teriakan Bagus yang melengking putus asa. Saat sampai di depan, Slamet menahan Ratna. "Ya Allah," bisiknya. Warung itu tampak seperti terbakar dari dalam. Asap hitam mengepul dari celah atap, tapi tak ada api. Suara kaca pecah terdengar, kursi terlempar keluar lewat pintu yang terbuka lebar. Di dalam, Bagus berlari-lari seperti orang gila. Tubuhnya dicakar bayangan-bayangan tak terlihat. Wajahnya penuh goresan, bajunya robek. Ia terus berteriak, "Aku nggak mau mati. Aku masih butuh waktu." Tapi makhluk hitam bermata merah mendekat semakin dekat. Dengan sekali gerakan, sosok itu meraih tubuh Bagus dan menyeretnya ke tengah dapur, tepat di depan kuali besar. Kuali itu mendadak mendidih, meski tidak ada api di bawahnya. Dari dalamnya muncul bau anyir bercampur belerang. Arwah Cantika dan pemuda mabuk berdiri di sisi kuali, seolah menunggu saat penghakiman. Makhluk hitam berbisik dengan suara menakutkan, "Kini giliranmu jadi tumbal. Darahmu jadi bayarannya." Bagus menjerit keras, suaranya menggema hingga ke jalan. Tubuhnya dilempar masuk ke dalam kuali. Seketika cairan panas bergejolak, menelan tubuhnya. Asap pekat keluar, disertai suara jeritan panjang yang akhirnya lenyap dalam keheningan. Ratna menjerit histeris, tubuhnya limbung. Slamet memeluknya erat agar ia tidak pingsan. "Sudah, Ratna, jangan lihat lagi." Itu balasan atas perbuatannya. Dalam hitungan detik, warung itu runtuh. Atap seng roboh, dinding bambu ambruk, dan kuali besar pecah berkeping-keping. Hanya puing-puing tersisa, basah diguyur hujan. Tak ada lagi tanda-tanda Bagus. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga gempar. Kisah tentang warung pesugihan menyebar dari mulut ke mulut. Slamet menjadi saksi utama. Ia menceritakan bagaimana ambisi bisa menyeret seseorang pada perjanjian gelap yang berujung maut. Warung itu tak pernah dibangun lagi. Orang-orang menjauhi tempat tersebut, menganggapnya angker. Pada malam-malam tertentu, warga mengaku masih mendengar suara perempuan menangis dari reruntuhan, juga aroma kemenyan bercampur amis darah. Ratna selamat, tapi hidupnya tak pernah sama. Ia memilih meninggalkan Solo dan tinggal bersama keluarganya di desa lain. Meski jasad Bagus lenyap, bayangan wajah suaminya yang berteriak kesakitan masih menghantui mimpi buruknya setiap malam. Setiap kali teringat, Ratna hanya bisa berdoa, berharap Tuhan mengampuni suaminya, meski dosa yang ditinggalkan begitu berat. Trauma itu tak pernah hilang, tapi ia bertekad hidup lebih bersih, jauh dari keserakahan. Sementara itu, kisah pesugihan nasi liwet menjadi legenda kelam di Solo. Bagi warga, itu adalah peringatan. Kekayaan instan selalu ada harga, dan harga itu seringkali lebih mahal daripada sekadar nyawa. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.